Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mitra Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di udara Suara Giri, dan kita akan ngaji bareng, kita akan bertadarus, kita akan maca Quran angen-angen sak maknane, kita akan bersama-sama bersilaturahim di udara, berzikir, bersolawat. Moga-moga ini semuanya nanti bisa kita lakukan dengan lancar, dan moga-moga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita menjadi manusia yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang akan kita pelajari, kita kaji atau kita bertadarus adalah pada surat Al-Mu'minun, mulai ayat 1 sampai ayat 11 kalau tidak salah itu. Coba dilihat. Silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diartikan semuanya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada janji Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika nanti menghadap kepada Allah, ada orang-orang, ya moga-moga termasuk kita, yang mendapatkan bagian atau warisan surga Firdaus, mendapatkan surga yang demikian indahnya, surga yang kekal orang di dalamnya, berbagai macam kenikmatan yang tentu saja seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan telah aku janjikan kepada hamba-hambaku yang soleh, kenikmatan yang mata tidak pernah melihat dan juga telinga tidak pernah mendengarkan dan juga mata tidak pernah melihatnya, serta tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi surga diantaranya adalah surga yang dijanjikan oleh Allah, surga Firdaus. Siapa mereka? Ya,
Tadi disebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu ya kita umat Islam ini, tapi ya tentu saja beriman, bukan sekedar ucapannya Islam tapi hatinya tidak percaya. Di samping secara bisa dilihat sebagai orang Islam, ucapannya ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya, hatinya juga yakin, hatinya beriman. Nah, apakah kita termasuk orang yang beriman? Itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu saja diri kita. Nah, di antaranya tanda orang-orang yang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu di dalam surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi artinya coba dibaca lagi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, itu sekarang ya kita harus introspeksi ya. Kita harus bermuhasabah terhadap diri kita. Betulkah kita beriman? Itu tadi. Innamal mu'minuna, sungguh orang-orang mukmin itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut, diingatkan Allah, hatinya bergetar. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ya di antaranya ya ayat-ayat Al-Quran yang paling pokok itu, terus semua ayat-ayat ciptaan Allah ini.
nambah, imannya tambah. Dan bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang melaksanakan atau mendirikan sholat, dan sebagian harta yang diberikan oleh Allah diinfakkan. Jadi kalau ada kemampuan ya zakat, kalau sedikit ya paling tidak itu bersedekah. Artinya orang yang beriman itu di samping hatinya sangat dekat, sehingga kalau disebut nama Allah maka bergetar hatinya, katakanlah gemetar. Dibacakan ayat-ayat Allah makin tambah imannya dan tawakal. Sholat juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan orangnya tidak bakhil, tidak medit, tidak cetil, itu ya, tidak silitim tu kacange. Nah ini, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi yang beriman ini ya, kita harus ke sana ini. Jangan sampai kita tidak seperti itu. Ya, memang tingkatan iman itu ya tentu saja berbeda. Ini tingkat yang benar, ini yang sungguh-sungguh gitu ya. Tapi jangan sampai ada di antara kita yang ucapannya saja Islam tapi hatinya kafir, lah tidak percaya, itu munafik itu. Nah, tadi disebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, orang yang dijanjikan firdaus atau surga oleh Allah, yang pertama justru sungguh bahagia orang-orang yang beriman dan sholatnya khusyuk. Nah ini yang sholat khusyuk ini ya rasanya sangat sulit kalau dari mulai Allahu Akbar sampai salam. Jadi sholat itu kan ibadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan, termasuk perbuatan hati, ya niat itu dan kekhusyuan, yang diakhiri dengan salam. Nah, untuk khusyuknya ini ya, setiap kita melaksanakan sholat juga harus betul-betul berusaha ya, berusaha. Kalau pedoman yang diberikan oleh Allah, siapa orang yang sholatnya khusyuk, ada perintah Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah ampun kepada Allah dengan wasilah sabar dan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah, ya kita punya maqasid, kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Ya cita-cita kita kan selamat dunia akhirat itu. Kita diridhoi oleh Allah dengan wasilah, dengan tawasul. Tawasulnya adalah dengan sabar dan dengan sholat. Nah itu ya. Tapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khashi'in. Khashi'in itu orang-orang yang khusyuk. Awas jangan keliru khosiin. Kalau khosiin orang-orang yang jelek. Nah, makanya harus shinnya itu dibetulkan.
Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, salat itu berat, nah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kalau keliru illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang jelek-jelek. Wah, ini fatal sekali itu. Khashi'in, khusyuk. Siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk, orang-orang yang khusyuk, alladzina hum yadhunnuna, mereka itu yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka pasti mereka berjumpa dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan sungguh mereka yakin bahwa nanti pasti akan menghadap atau kembali kepada Allah. Jadi kalau yakin berjumpa dengan Allah ini yang artinya itu seperti yang dijanjikan atau yang dijawab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, yang pada saat itu Kanjeng Nabi beserta para sahabat, malaikat Jibril datang menemui mereka, termasuk Kanjeng Nabi, yang menyerupai manusia, menyerupai laki-laki. Jadi orang mengira bahwa ini manusia atau orang laki-laki. Langsung di depan Rasulullah, di antara pertanyaannya adalah akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Ihsan ini ternyata dijawab oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan melihatnya. Maka apabila kamu tidak mampu untuk seakan melihatnya, fa innahu yaraka, maka sungguh dia terus melihatmu. Jadi artinya ya khusyuk itu ya berimanlah, orangnya iman bahwa Allah betul-betul melihat kita. Sebenarnya kapanpun ya, tapi untuk sholat yang khusyuk tentu saja harus lebih fokus itu keimanannya. Ya, di antara keimanan adalah Allah kan lebih dekat kepada kita dibanding nyawa kita. Allah sangat mengetahui apapun yang terbersit di dalam hati kita. Nah, gitu kan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh aku telah menciptakan manusia. Manusia ya kita-kita. Dan aku senantiasa mengetahui apa yang terbersit di dalam hati mereka. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, kata Allah, lebih dekat kepada manusia itu sendiri dibanding dengan urat lehernya. Jadi Allah itu maha dekat dibanding dengan nyawa manusia itu sendiri. Nah, ini harus diimani. Itu bukan berarti Allah butuh tempat di situ, itu tidak. Tapi Allah sangat mengetahui, Allah merahmati, Allah mendengar, Allah melihat, Allah menguasai kita, ya, lebih dekat dibanding dengan nyawa kita. Nah, ini keimanan itu yang memang harus kita punyai, ya. Makanya
Ada hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat wajah dan tampangmu, Allah tidak melihat wajah dan potongan tubuhmu, akan tapi Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Nah, ini harus diimani itu. Kalau kita tidak percaya ya, wah ini sepi karena uang ini. Itu bahaya, itu nanti akan berbuat maksiat itu. Nah, jadi khusyuk itu seperti itu. Kalau tidak bisa ya seakan yakin, bukan seakan ya, yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita dan Allah tidak akan melupakan apapun apa yang kita lakukan, dan itu nanti kembalinya kepada Allah. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah kepada kita. Makanya disebutkan orang khusyuk alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kalau pelanggaran menurut yang ada di kitab fikih itu begini. Jadi kalau orang sholat itu khusyuk itu hadir ya, dirinya itu datang di situ. Dirinya itu sadar gitu ya. Sadar bahwa ini sedang menghadap kepada Allah, sedang sholat, sedang mohon kepada Allah, sedang memuji kepada Allah, sedang sujud kepada Allah, sedang rukuk kepada Allah, dan seterusnya itu hatinya hadir. Dan ini memang tidak semua orang bisa ya, makanya yang dijanjikan surga Firdaus adalah orang yang khusyuk. Nah, ini wajib kita usahakan ini terus. Saya pernah dapat dari seorang tua, beliau sudah wafat, mengatakan diantaranya ya tentu saja di samping iman itu sendiri sehingga kita bisa khusyuk, kita harus siap ya, kita harus siap ketika sholat itu. Di antara siapnya adalah kita anggap bahwa sholat yang akan kita lakukan ini adalah sholat yang terakhir bagi kita. Karena kita menganggap bahwa ini terakhir, maka kita perbaiki sebaik-baiknya supaya kita husnul khotimah ya. Kita nilainya terbaik di hadapan Allah pada saat ini ya, karena merasa bahwa ini mungkin ya, kita tidak tahu itu kan, yang menakdirkan hidup atau mati kan Allah itu ya. Kemudian diantaranya lagi ya harus siap ya, harus siap ya. Siapnya itu ya, kalau di Al-Quran disebutkan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-ayah. Wahai Bani Adam, pakailah atau pergunakanlah pakaianmu yang indah ketika ke masjid ya, ketika sholat ya. Jadi tidak asal berpakaian. Pakaian yang indah terutama adalah nutup aurat dan juga baik ya, baik. Apa boleh Pak sholat hanya memakai sarung tok tapi tidak pakai baju, yang penting nutup aurat dari mulai pusar sampai dengkul bagi orang laki-laki ya sah, itu sah, tapi kan tidak indah, itu tidak sopan itu ya, tidak sopan. Nah, demikian juga jangan kemudian tidak siap dengan sambil sholat sambil mendengarkan radio atau mendengarkan TV, itu tidak siap itu. Nah itu ya, tempatnya juga harus bersih suci ya, begitu itu siap.
dan akan lebih bagus sekali kalau sholat kita adalah sholat berjamaah. Bahkan ada yang menyebutkan sholat jamaah itu termasuk wajib, itu madhab Hambali itu ya. Kalau madhab Syafi'i ya lebih baik sholat berjamaah dan sekaligus juga di masjid. Nah, itu semuanya sholatnya khusyuk ya. Kemudian ini sangu ini, karena memang janjinya Allah seperti itu, bahwa orang yang dijanjikan diberikan surga firdaus oleh Allah adalah orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Nah, makanya dulu para wali itu ketika mengajak orang mengaji, karena orang Jawa itu pada saat itu senengannya ngitung ya, makalah dibuat hitungan ini. Lir ilir kembangi wasumilir, kembang ya, tak ijo royo royo, tak senggut temanten anyar, cah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo masu dodot ira, dodot ira kumitir bedah ing pinggir, tondo mono jrumatono kanggo sebo mengko sore, pumpung jembar kalangane, pumpung padang rembulane, mengko tak surao ure. Ya. Itu kalau apa itu MH begini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Lir ilir tandure wasumilir, tak ijo royo royo, tak senggut temanten anyar, tak senggut temanten anyar. Bocah angon ya apa terus sih? Penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo masuh dodot tira kumitir bedaping pinggir, tondo mono jrumatono kanggo seboh mengko sore, pumpung padang rembulane, pumpung jembar kalangane. Terus tak sura ohure, itu kan ceritanya menungso itu ya. Ya, cah angon bukan apa? Lir ilir apa terusnya?
tandure wis sumilir, tak senggut temanten anyar. Itu kan kita tadinya kan di dalam perut ibu kita menungso, di dalam perut ibu 9 bulan lebih 10 hari kira-kira. Begitu lahir, nah semuanya menghormat, semuanya girang, tonggo teparu, sanak. Kalau saya ada bayi baru lahir, tak senggut temanten anyar itu semuanya datang. Apa itu istilahnya, kan orang senang itu ya, datang. Dan memang kalau orang baru lahir oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap orang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah ada iman, ya, karena memang oleh Allah diberikan potensi yang baik-baik, ya, begitu lahir. Bukan manusia berdosa, tapi manusia yang sudah baik, ya. Masih bayi tapi suatu ketika sudah dewasa, mulai remaja dan seterusnya, itu yaitu disebut sebagai cahangon penekno blimbing kuwi, ya. Cahangon itu pemimpin, ya, imam, ya. Jadi orang itu kalau sudah akil balik itu sudah harus menjadi imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu di semuanya, ya, adalah pemimpin. Kalau di situ cahangon, penggembala. Jadi cahangon, penggembala atau imam, pimpinan. Dan tiap pimpinan, tiap penggembala pasti akan dimintakan pertanggung jawab akan kepemimpinannya. Nah, diantaranya tanggung jawabnya adalah memenek blimbing kuwi yang walaupun dalam keadaan lunyu-lunyu, ya harus dipanjat, ya, blimbing. Kalau sampean mungkin ndak pakai dipanjat, ya, dengan gala itu aja, ya. Ini dipanjat nih, pertanyaan dukur nih. Blimbing, kenapa kok blimbing? Blimbing itu adalah kinayah daripada kewajiban sholat 5 waktu. Karena apa? Terucup-terucupnya blimbing itu pasti ada 5, kan? Nggak ada blimbing terucup-terucupnya 3, itu nggak ada. Ya 5. Kalau ada sampai 6, ya itu termasuk ini, ya, mungkin termasuk kecelakaan itu, ya. Jadi blimbing 5 sholat itu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kan begitu, ya. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, insyaallah dilakoni, ya. Ya lunyu-lunyu penekno walaupun berat, subuh-subuh, ya harus bangun, ya, harus bangun. Dan ketika sholat harus sadar dalam keadaan memang lillahi ta'ala dan sekaligus khusyuk, ya. Nah, ini yang nanti akan ketika menghadap kepada Allah akan dapat firdaus. Penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo masuh dodotiro. Jadi karena manusia itu pasti ada kurang, ada salah. Kadang-kadang hatinya ada kesombongan, kadang-kadang hatinya juga ada hasud, ya, iri, dengki. Kadang-kadang hatinya ada rasa benci terhadap sesama. Kadang-kadang hatinya, ya setengah-setengah munafik, misalnya takabur, ujub, sum'ah dan lain-lain sebagainya. Itu kan termasuk itu bal kedua bal, pokoknya kontal masih gede sak bantal tetap diuntal, tomak, itu kan ada hati ini kadang-kadang begitu.
Nah, ini diantara pembersihannya adalah dengan sholat, tapi ya sholatnya yang khusyuk tadi itu. Ya moga-moga kita bisa itu ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa terus sih? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, dan mereka orang-orang yang menjauhi apa? Dari perbuatan. Yang keras. Menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Iya. Jadi yang orang dijanjikan surga itu ya di samping sholatnya yang benar, khusyuk tadi itu, dan menghindari diri dari ucapan dan perbuatan yang logo, yang tidak ada gunanya. Ya. Kadang-kadang gedabrus, ngomongnya tidak karu-karuan, meso-meso, itu kan tidak ada gunanya. Atau apa ya, membahas kejelekan orang atau mengumpat dan seterusnya, perbuatan yang tidak baik ya. Yang bagus adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islamnya seseorang adalah orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini memang kita harus begitu kalau pingin janji Allah itu diberikan kepada kita yang berupa surga Firdaus itu ya. Kalau maksiat tuh ya, maksiat berbuat ucapan dan perbuatan yang tidak ada gunanya saja dijauhi, apalagi maksiat ya harus lebih dijauhi lagi tuh. Ada orang, tidak ada orang, karena bagaimanapun, dimanapun, kapanpun kita senantiasa dilihat oleh Allah dan nanti tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat apa yang kita amalkan dan kita ucapkan. Terus qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, mengeluarkan zakat ini, Masya Allah, ini mengeluarkan zakat itu. Sebenarnya kalau orang Islam Indonesia itu yang mampu mau melaksanakan perintah Allah zakat ini ya, betul-betul barokah hidup di dunia ini, hidup di Indonesia terutama. Rasanya tidak ada orang yang hidupnya susah, semuanya merasa makmur lah, walaupun tidak semuanya kaya ya. Karena kalau semuanya kaya itu nanti cari buruh ndak ada, itu repot itu. Kenceng bocor ndak ada yang ini ya, ditandani sendiri nanti. Emang ya, cuman ya tidak ada yang merasa ditinggalkan ya, semuanya merasa mendapatkan kemakmuran walaupun orang itu miskin, fakir atau siapapun lah. Nah itu ya zakat ya. Zakat itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambillah ini pada saat itu ya, Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah untuk berikutnya adalah Amirul Mukminin atau orang yang memerintah lah. Kalau di Indonesia ya negoro. Kalau harus mau mengamili ya, mengambil zakat ya. Jadi kalau panitia ya, panitia itu harus ada izin ataupun perintah atau SK lah dari negara itu ya, dari pemerintah. Ya kalau di Indonesia mungkin dari Kemenak itulah. Jadi kalau di
Indonesia itu yang umum itu ya lazisnu misalnya, itu kan bisa itu. Atau kalau dari Muhammadiyah itu lazismu, lazisnu itu NU, lazismu itu Muhammadiyah, Basnas, nah, itu ada yang Basnas itu kepunyaan ini Pemda itu biasanya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi orang yang zakat itu diambil zakatnya untuk membersihkan hati, membersihkan hartanya, membersihkan amalnya dari perbuatan dosa. Kemudian yang menerimanya ya harus mendoakan, diharapkan mendoakan itu ya. Jadi kalau sampean jadi amil, apakah lazisnu atau lain-lain, yaitu sama harus ngapalkan doanya itu, sama dongakno. Kalau di Masjid Agung itu ditulis oleh kawan-kawan itu, ditulis dungane untuk yang berzakat itu ya. Tapi boleh, cara Jawa juga boleh untuk mendoakan apa-apa. Siapa mereka ini yang diberi zakat atau yang mustahik? Ada asnaf berapa itu? 8. Coba dibaca di surat At-Taubah ayat 60 itu ya, ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Coba dibaca. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Coba diartikan, dibaca. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'allaf, untuk memperdagangkan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, dan untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Rukun Islam itu syahadaten, sholat, terus kedua, ketiga zakat, baru keempat puasa. Ini kok ayat tadi tidak ada puasanya ya. Walaupun tidak ada puasanya, nanti ketika bulan Ramadan kan ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kapan syahrul Ramadan? Nah itu ya. Cuman kalau kita mati sebelum Ramadan ya tidak pakai puasa, ya ini sangunya diantaranya adalah zakat itu. Harus zakat itu. Karena kalau orang ya punya harta yang mestinya harus zakat mal, dalam 1 tahun sudah ada harta atau uang lah sekitar 85 gram emas. Kalau dikruskan dengan dengan uang ya, kalau emas yang paling murni itu berapa itu? 1 gram ya 1 juta ya. Ada yang 1 juta? Ada ya? Ya gampangnya 1 juta. Ya 900. Ya berarti sekitar punya uang 80 juta itu sudah wajib zakat itu. Apalagi kalau 100 juta, nah, zakatnya berapa? Sedikit, hanya 2,5%, 2,5 juta. Ada orang yang uangnya bertriliun-triliun, wah ini tambah banyak itu. 1 miliar saja zakatnya berapa itu? 1 miliar itu berapa itu? 1000 juta. 1000 juta berapa itu? 25 juta.
25 juta. Pak Faizin rupanya pernah zakat 25 juta ini ya. Aku ngitungnya saja masih bingung. Karena matematika dulu dapat nilai 4 itu apa? Nah, itu ya. Nah, sementara kalau orang sebenarnya berkewajiban zakat tapi diam saja. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak mau mengeluarkan infaknya atau zakatnya fi sabilillah, mereka fabashshirhum bi'adzabin alim, mereka berilah kabar gembira fabashshirhum bi'adzabin alim, dengan adab yang menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum taknizun. Gimana di antara siksanya? Yauma yuhma 'alaiha, ketika mereka ditaruh dicemplungkan di neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum, terus jidatnya itu disetrika dengan emas dan perak yang setrikanya panas, itu gegernya semuanya lah. Ini dulu yang kamu simpan akan tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqul adzaba bima kuntum taknizun. Maka rasakan azab ini disebabkan kamu hanya sok menyimpan tok, tidak haknya tidak dikeluarkan. Nah, itu ya. Itu makanya kita juga jangan sampai kita jadi orang yang bakhil lah. Jadi orang yang bakhil. Wah, ini tidak bisa Pak, uang saya untuk ini aja kurang ya. Dengan sodako tidak bisa ya, dengan banyak zikir, tasbih, tahlil dan sebagainya. Nah, itu ya. Terus apa tadi dibaca lagi? Qad aflahal. Dari awal Pak. Iya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Ya, termasuk orang yang dijanjikan nanti akan diberikan surga Firdaus adalah orang-orang yang tidak berzina ya, tidak berzina. Ya, berzina itu ya berhubungan intim laki dan perempuan, katakanlah bersanggama ya, bukan istrinya, atau orang yang tidak dihalalkan, tidak pakai nikah. Bahkan jangankan berzina ya, mendekat saja jangan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan mendekati zina ya. Misalnya mendekati zina itu barangkali mungkin ya pacaran atau ya berdua-duaan laki perempuan yang bukan apa-apanya, bukan istrinya, di tempat yang
sunyi ada, apakah di mana itu ya, di bawah pohon apa sepi ada orang, iya di pinggir kali ya cemplung nanti itu di mana itu, di kamar. Bahkan ada yang perlu nyewa hotel itu, walaupun hanya mendekat saja, jangan, itu nanti akan menjurus kepada zina. Kalau zina wah repot semuanya itu ya. Ya, moga-moga kita dan anak cucu kita tidak ada yang berzina gitu ya. Ya, kita perlu berdoa untuk kita sendiri dan juga anak-anak kita. Kemudian setelah itu, orang yang dijanjikan surga Firdaus ini adalah orang yang bisa memegang amanat ya, memegang janji. Ya apa itu ayatnya itu? Au ma malakat aymanu fa innahu ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Terus ini walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, bisa menjaga janji dan amanatnya. Nah ini ya, kan ada orang-orang, bukan ada, banyak itu, sholatnya kelihatannya baik, zakatnya juga keluar, dia perkataannya juga baik-baik, perbuatannya kelihatan baik-baik, tapi sayang tidak menjaga amanat, tidak menjaga janjinya. Padahal kalau orang tidak bisa menjaga amanat, tidak bisa menjaga janjinya, apalagi suka bohong, itu dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasatun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apa itu? Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Tanda munafik itu adalah apa itu? Apabila berbicara bohong. Ini aku ndak bicara Pak, tapi lewat ini ngetik di medsos bohong juga. Ya sama saja, malah lebih jelas itu. Jadi itu ngewangi malaikat untuk mencatat itu. Ya kan? Itu nanti kan ada apa namanya, digital itu ya, jejak digital itu, terus ada itu, bahaya itu teman, walaupun tidak ngomong tapi bohong lewat medsos itu, masya Allah itu banyak orang sekarang model gitu ya, mungkin demi supaya viral barangkali ya, atau demi supaya dapat duit yang banyak, atau demi memenangkan calon-calonnya misalnya seperti itu. Wah ini juga munafikun itu ya. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat khianat ya. Contoh begini, ini Pak Ozin, aku ngomong ambek sampean tok, aja rame-rame aja kondo wong-wong ya, temen iki, temen. Mergo nek dikandakno wong itu bahaya, nanti semuanya orang akan tahu dan bahaya. Tiba-tiba Pak Faizin dikandani gitu, ya apa? Ya saya amanat, tiba-tiba malah dikobar-kobarkan kepada orang ya. Masya Allah, itu orang yang tidak bisa menjaga amanat, kemudian tidak bisa menjaga janji ya, itu orang munafik itu. Ini kita harus hati-hati nih. Pumpung durung ketekanan malaikat jurupati. Jadi kalau kita pernah melakukan hal-hal yang seperti orang munafik itu, ya harus tobat itu. Eling-eling para manungsa, kabeh iku padha tobat. Pumpung durung ketekanan malaikat jurupati, perkara repot kudu den bagi, kudane setan aja turuti. Pumpung durung ketekanan
malaikat jurupati. Salatullah, salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jadi begitu. Terus termasuk yang dijanjikan nanti akan mendapatkan surga Firdaus adalah wa ala sholawatihim yuhafizun, ya, menjaga sholat-sholatnya, ya, menjaga sholat ini ya. Pokoknya jangan jadi orang yang tarikus sholah. Harus betul-betul sholat 5 waktu itu benar-benar harus kita laksanakan. Apalagi ditambah dengan khusyuk, ditambah lagi dengan jamaah. Jadi kita tidak melalaikan, ya. Karena kalau orang melalaikan sholat itu ini fawailul lil musallin, neraka atau celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum li sholatihim, apa itu? Wa wailul lil musallin alladzina hum ala sholatihim walladzina an sholatihim sahun. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Ya, apa? Coba baca. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Ya, itu saja dulu. Jadi jangankan tidak sholat, ya, jangankan tidak sholat, sholat saja tapi ya kadang sholat kadang tidak, atau tidak karena Allah, tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala, itu sudah tidak termasuk bahagian surga Firdaus, tapi justru fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Itu Masya Allah, ya. Apalagi yang tidak sholat, ya, ini harus dijaga ini, karena bagaimanapun nanti ketika di hari kiamat itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang sahih, yaitu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Yang pertama kali nanti dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya sudah baik, sudah benar, sudah diakui oleh Allah, yang lain-lain sudah dianggap baik semuanya. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong atau tidak sholat sama sekali, naudzubillah min dzalik, itu nanti tidak masuk, ini tidak masuk bagian daripada ulaika humul waritsunal ladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Makanya kita betul-betul itu harus joko itu. Sholli wa sallim da iman ala ahmada, sholli wa sallim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman temen wong sugih ora sembayang, eman temen wong sugih ora sembayang. Nabi Sulaiman sugih si gelem sembayang, Nabi Sulaiman sugih si gelem sembayang. Sholli wa sallim da iman ala ahmada, sholli wa sallim da iman ala ahmada.
wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman temen wong fakir ola sembayang. Eman temen wong fakir ora sembayang. Nabi Ayub fakir si gelem sembayang. Nabi Ayub fakir si gelem sembayang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Amin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Amin. Wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Amin. Wa minan nari sitran wa hijaba. Amin. Wa 'alas sirati nura. Amin. Wa fil jannati rafiqa. Amin. Wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.